The thing that God really cares about is faith. The Bible clearly tells us that it's faith that pleases God. God loves the person who believes. You have to believe. You have to have faith in Him. Faith is a life of action based on what you believe to be true. Jesus Christ said, "Let not your hearts be troubled." Why did He say this? Because He wants you to have faith that He will take care of all your needs. Faith is doing your part, which is trusting God to do His part. Your part is to believe. That's all you need to do. And then you leave God to do His part. Your part is to stand on God's Word. His Word that says nothing is impossible with God. So let me ask you, are you doing your part? Are you believing? Are you believing and standing on God's Word? Are you walking by faith and not by sight? Strong faith comes from knowing and believing that Jesus Christ not only rose from the dead, but He defeated the devil. He defeated death, hell, and the grave. Strong faith comes from meditating on God's Word. Strong faith is cultivated and developed when you not only read the Word of God, but you internalize it. You ponder on it and dwell on it. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Halo, apa kabarnya pagi hari ini saudara? Sekali lagi apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Apabila pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan baik, kita percaya semua karena kasih anugerah Tuhan yang diberikan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa segenap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan karena Tuhan kita itu baik. Kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Hari demi hari Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu senantiasa menyertai dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kasih anugerah-Mu Tuhan. Perhatian-Mu, kasih sayang-Mu buat setiap kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami pagi hari ini Tuhan, kami bawa segenap ucapan syukur kami lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan setiap pujian kami. Karena kami percaya kasih-Mu tiada duanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dia Allah yang layak dipuji, dipuji, ku kagum. Saudara jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum Tuhan, akan Engkau. Satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Dipuji, ku kagum akan
Mari sembah Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Dia yang kudus. The others and angels bow. The redeemed
Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kudus. Sebab itu Tuhan, biar segenap hidup kami senantiasa memuji-muji dan memuliakan Engkau. Mari semuanya siap menyenangkan hati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Mari berikan sorak-sorai terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang berkata bahwa Tuhan kita itu baik, saudara. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Amin, berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mau masuk gerbangnya dengan bawa ucapan syukur kita. Hey, haleluya. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tak pernah habisnya rahmatnya. Mari berikan sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan kita. Hanya Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak disembah. Raja di atas segala raja.
kami datang dan bersyukur Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau menyertai dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna yang ada bersyukur Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau baik dan teramat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan.
hidup kita. Tak pernah berhenti pertolongannya dalam hidup kita. Setiamu di dalam hidupku bersyukur. Yes, thank you Lord. Ku bersyukur, ku bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Di dalam hidupku ku Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sampai hari ini kuasa kesembuhan Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu yang mungkin masih sakit dan terbaring di rumah sakit Tuhan. Mujizat-Mu terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh berdoa kuasa kesembuhan Tuhan terjadi hari ini Tuhan. Yes, amin Tuhan. Bagi umat-Mu yang membutuhkan mujizat Tuhan, biarlah pagi ini mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat dan yang terbelenggu bebas lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ajari kami Tuhan untuk belajar tentang kuasa kesembuhan Tuhan. Sehingga apa yang kami lihat, yang kami dengarkan hanya tertuju padamu saja. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga tidak ada sanggup pun yang sanggup membelokkan mata kami, telinga kami, hati kami ke tempat yang lain. Hanya satu-satunya kepadamu saja ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibawa dalam kuasa kesembuhan Tuhan katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, kuasa kesembuhan Tuhan pasti terjadi. Amin. Izinkan saya melanjutkan saudara dengan tema kuasa kesembuhan Tuhan. Minggu lalu saya sudah sharing di Amsal 4 ayat 20-22 dikatakan. Amsal 4 ayat 20-22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22,
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau Anda pelajari, kita bicara mengenai teknis detailnya. Kalau Anda pelajari dari firman singkat dari Amsal 4 ayat 20-22, ada 4 petunjuk yang diberikan supaya firman Tuhan dapat menjadi obat untuk tubuh jasmani ini dan menjadi pemulihan seutuhnya bagi hidup kita, saudara. Ada 4 petunjuk. Yang pertama, baca yang keras. Yang pertama apa? Perhatikanlah perkataanku. Yang kedua, yang ketiga, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Dan yang keempat, simpanlah itu di lubuk hatimu. Hari ini kita bahas yang ketiga dan yang keempat, karena ayat yang pertama dan petunjuk yang pertama dan kedua sudah dibahas minggu lalu. Anda bisa lihat di YouTube GBI Lamtera tanggal 6 Oktober hari ini, saudara. Dan hari ini bertepatan dengan ulang tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia yang ke-54 tahun. Kita percaya akan terus bertumbuh, punya banyak cabang sampai ke luar negeri, dan dimanapun kita berada. Saya juga ngomong ke anak saya, dimanapun negara kamu ada, kamu pastikan kamu cari gereja GBI di sana. Kalau memang kamu punya berkat, buka cabang di sana, nanti nama Tuhan dimuliakan juga sampai ke luar negeri. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga kita bahas, Anda harus menaruh perhatian kepada perkataan firman Tuhan, saudara. Amsal 4 ayat 21 ngomong apa? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Yang dimaksud semuanya itu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan, saudara. Gagasan utama yang ada dalam petunjuk ini, itu kalau dirangkum dengan sebuah perkataan, yaitu fokus. Artinya Anda dan saya harus menaruh perhatian dengan seksama kepada perkataan firman Tuhan. Saudara, kita punya 2 buah mata. Siapa di tempat ini yang punya 2 buah mata? Angkat tangan. Yang belum punya 2 buah mata jangan minder. Apalagi yang punya 4 kayak saya. Ada kacamatanya? Ya, tetap pede saja. Yang juga katakan yes. Kita punya 2 buah mata, tapi dengan cara memfokuskan pandangan kita, Anda akan dapat satu gambaran yang jelas. Siapa waktu kecil pernah mainan matanya dibuat kero? Pernah nggak? Yang pernah angkat tangan? Loh, aku pernah, betul kan? Konconya kan godoi, "Kamu iso koyo ngene ra?" Lah, gitu kan. Nek balik aku ra duwe talenta. Siji kono, siji kene aku ra duwe talenta, terus terang ra duwe. Nah, kalau Anda dengan 2 buah mata, itu artinya dengan cara menyatukan fokus pandangan kita untuk dapat punya satu gambaran yang jelas, saudara. Lukas 11 ayat 34 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai sesuatu yang berpengaruh atas seluruh tubuh, saudara. Saya segera teringat dengan yang dikatakan di Amsal pasal 4, bahwa perkataan-perkataan firman Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini mengenai cara kita melihat dengan mata kita, saudara. Bila matamu baik, when thine eye is single, bila matamu tunggal, bukan mata satu, bukan, single itu tunggal, fokus. Di sini Tuhan memerintahkan agar Anda dan saya itu tidak memandang kedua arah, saudara.
juling piye? Nek ngene kero, nek ngene embu, betul juling ya, betul ya. Tuhan memerintahkan agar kita tidak memandang kedua arah yang berlainan dengan kedua mata kita, tapi kedua belah mata kita ditujukan di satu sasaran, sehingga memperoleh satu gambar saja. Kalau Anda menaruh fokus perhatian pada perkataan firman Tuhan, akibatnya Tuhan Yesus akan berpengaruh atas seluruh tubuh kita. Maka Anda akan dikatakan teranglah seluruh tubuhmu, karena fokusnya ke firman Tuhan, fokusnya ke Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Maleakhi 4 ayat 2 ngomong apa? Baca yang keras. Tetapi terbit surya, matahari kalau terbit, surya kebenaran, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kalau fokusnya ke Tuhan, bagi Anda dan saya akan terbit matahari, terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, di alam jasmani yang kita lihat sekarang, matahari merupakan sumber terang, betul ya? Kalau matahari terbit, ada dua hal yang dihasilkan oleh cahaya terangnya. Yang pertama apa? Kebenaran, katakan sama-sama dengan saya, kebenaran. Dan yang kedua adalah kesembuhan. Kesembuhan, betul ya? Dua hal ini, kebenaran dan kesembuhan, itulah produk yang dihasilkan oleh terang. Berapa banyak kalau Anda sakit ke dokter, saya pernah konsultasi, waktu sakit lever lah, sakit apalah. Dokternya ngomong gini, pokoknya kalau mataharinya bagus Pak Gustaf, berusaha ya olahraga kecil, kena sinar matahari. Nanti ada vitamin yang masuk, semuanya itu akan membawa kesembuhan dan badan selalu sehat. Anda harus tahu, kebalikan dari terang, kebalikannya adalah gelap. Kebalikan dari produk yang dihasilkan terang adalah hasil dari kegelapan. Kebalikan dari kebenaran adalah dosa. Kebalikan dari kesembuhan adalah apa saudara? Keadaan sakit. Dosa dan penyakit adalah pekerjaan kegelapan. Yang paham katakan, ya saya paham. Ya, dosa dan penyakit adalah pekerjaan kegelapan. Tapi kebenaran dan kesembuhan merupakan pekerjaan terang, saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Jika matamu baik, fokus, tidak mendua, siji ndelok kene, siji ndelok kono. Siji ndelok kene, siji lihat masa lalu, lihat masa yang dulu, wah wis percuma saudara. Jika mata Anda baik, artinya Anda fokus, tidak mendua, seluruh tubuh Anda dan saya bermandikan cahaya dan dipenuhi kebenaran dan kesembuhan. Yang juga katakan amin. Itu semua tergantung pada kondisi mata kita, saudara. Apakah mata kita baik, artinya fokus, tidak mendua, ataukah mata kita jahat? Di luar Tuhan, di luar firman Tuhan, mata kita melihat kemana, maka Anda akan terlepas dari kuasa Tuhan. Anda dikatakan mata kita jahat, saudara. Dalam bahasa Yunani, diterjemahkan kata baik adalah haplous. Haplous artinya sederhana, artinya tulus. Mata Anda dan saya baik, mata Anda dan saya haplous, artinya mata Anda itu sederhana dan tulus. Kalau kita melihat apa adanya yang tertulis dalam firman Tuhan di ayat itu, tanpa banyak berteori, tanpa banyak berprasangka, berlogika karena terlalu pandai,
dengan kebenaran sendiri, itu Anda dikatakan sederhana. Wis nek sama Tuhan, ora usah kakean teori, nggak usah kebanyakan prasangka, nggak usah pakai logika sendiri, saudara. Di atas kita telah menunjukkan bahwa petunjuk yang kedua berkata, arahkanlah telingamu, yang kita bahas minggu lalu. Artinya, rendahkanlah dirimu. Masih ingat? Hendaklah Anda bersedia untuk mendengarkan. Itu yang minggu lalu. Ada hal-hal tertentu yang menghalangi orang untuk mendengar. Seperti yang sudah saya jelaskan, dua hal yang biasa menghambat orang adalah prasangka dan konsep-konsep yang lama, saudara. Orang itu kan kalau merasakan dapat solusi kalau mendengarkan YouTube, gitu. Mendengarkan sesuatu yang Anda nggak pernah dengar. Lagi loh, solusinya kayak gini, caranya itu kayak gini, ini loh kayak gini. Belum lagi kalau Anda punya kumpulan, apapun kumpulan Anda, entah kumpulan PKK lah, kumpulan apapun lah. Bersyukurlah kalau Anda punya di GBI itu ada komunitas yang namanya Wanita Battle Indonesia. Gitu, siapa yang sudah gabung ke Wanita Battle Indonesia angkat tangan? Coba Anda tanya, ada prasangka-prasangka enggak? Orang ono. Ada konsep-konsep lama enggak? Enggak. Berusaha enggak pernah ngomongin yang enggak perlu, saudara. Bahkan saya ini kan akhir-akhir ini kan mempersiapkan, saya pernah ngomong ke Anda tuh. Nanti Januari anak saya sudah mulai berangkat, Maret tanggal 3 sudah mulai kuliah. Saya sudah ngecek, kemarin waktu pas saya coba cek tanya tuh, ternyata untuk mewarnai rambut atau apa gitu loh, 3,5 juta saudara, di Australia. Wah, iku nak nang Semarang loh, so setahun saudara, potong rambut mungkin 2 tahun bayar, gratis. Sekali potong, sekian ratus ribu, wah. Akhirnya saya ngomong, Koko Brandon maksudnya. Ketokane kamu harus menyerahkan rambutmu pada papa. Papa tak les sama Bu Tanjuk, ya kan? Saya pikir, wah jangan-jangan kini tak ketok malah keroak. Ternyata tidak, saudara. Ternyata hari Rebo nanti ada 3 jemaat kita yang siap untuk saya potong. Hebat kan? Saya juga kaget tau Merik. Ya kumpuh. Padahal nanti akhir bulan November saya sudah lulus, saudara. Artinya, saya ngomong sama Bro David sama Bro Noel, gue nek aku lulus untuk sertifikat resmi ya, tolong siapkan termin di sana, nanti saya buka setiap hari apa yang saya lowong, pokoknya 1 hari dimaksimalkan 4 orang saja, jangan lebih, tanganku towel malahan, gratis. Kenapa? Ya enggak tahu. Selama saya di Semarang, tidak di luar negeri sama anak saya, ya Anda tak gratisi. Yang mau katakan yes. Enggak mau ya sudah, saya juga enggak apa-apa. Ya kan? Bantu doa saudara, kenapa? Wah minggu nanti ke depan selama 3 minggu ini, kasihan anak saya yang ganteng ini saudara. Nanti kamu berangkat ke kapan? Ke Medan? Ke Makassar? Rabu. Saya enggak ikut, saya motong jemaat kita. Wah ya kan. Aku ada alasan, aku rak tolong ke Makassar, aku motong. Anak saya sama istri saya sama tim kami pergi ke Makassar. Pulang hari Sabtu, pulang hari Minggu, Seninnya berangkat Bali kita ya. Yaitu berangkat Bali selama seminggu, saudara. Jalan-jalan Pak, oh ya pasti ora, saudara. Itu tugas negara, saudara. Sampai seminggu pulang, dokok koper. Minggu depannya lagi Senin langsung Jogja, proyek lagi, saudara. Edan, tak beritahu, saudara. Sesuatu yang dari Tuhan, kita enggak nyari-nyari dengan susah-susah, saudara. Saya cuma ngomong piye Tuhan ya, kebutuhanku banyak. Saya tidak pernah bukan tipe orang suka minta-minta, jemaat tolong ini kurang, ini ora. Tuhan kipi yo dikei. Di sela-sela waktu walaupun awak ki kesel kabeh, saudara, saya selalu memberikan contoh kepada Anda semua. Saya walaupun kesel, kalau memang bisa punya dikasih kesempatan untuk motong contohnya. Ya nanti kalau Anda pengen belajar motong ya tak gratisi, ya kan, gampang kan. Nanti tinggal tunggu waktu,
Bro Noel sama Bro David akan ada pelatihan keyboard sama gitar, saudara. Yang setuju katakan yes. Gratis Pak? Gratis. Kita lihat 4 kali pertemuan. Kalau Anda pengen anak Anda melayani, ora iso keyboard, ora iso gitar, Anda bilang sama Bro David sama Bro Noel, nanti di gereja. Diadakan 4 kali pertemuan, langsung praktek melayani. Kalau kurang bisa Pak, ya berarti ada angkatan kedua 4 kali berikutnya. Saudara, gereja itu tidak boleh dengan konsep-konsep yang lama. Enggak boleh Anda berpikir, nanti kalau aku belajar gini, orang bilang apa? Loh, selama di Alkitab enggak ada, tidak berdosa, ya lakukan. Yang juga katakan yes. Berarti perhatikan baik-baik. Petunjuk ketiga ini saudara, berbicara mengenai kesederhanaan dan ketulusan. Wong nek sederhana, wong nek tulus, orang mikir macam-macam, hidup tuh nyaman. Amin saudara. Hidup tuh ringan, nggak ada beban. Orang kakean politik, neng dunia ini kakean politikus saudara. Terus bosan misalnya. Kita butuh kesederhanaan dan ketulusan. Saya kira hal yang menyulitkan orang untuk bersikap sederhana dan tulus adalah orang yang mengalami kesulitan, orang itu mengalami kesulitan untuk bersikap sederhana dan tulus itu yang menghalangi apa sih? Sikap mengandalkan kepintaran otak. Sikap pandai mencari alasan, mencari dalih. Lah iku sing marake mumet saudara. Hidupku janjane simpel, Tuhan berperkara buat Anda dan saya tuh simpel kok sebetulnya. Sing mumet tuh kitanya, karena saking canggihnya kepintaran otak kita dan sikap pandai mencari dalih. Mumet saudara. Anda dan saya perlu baca Alkitab dengan mata yang sederhana dan tulus. Dengan sikap ini yang dikatakan oleh Tuhan, inilah yang dimaksud maka saya percaya. Apa yang perlu yang tertulis di sini saudara. Inilah yang saya tekankan, apabila mata Anda sederhana dan tulus, apabila kita tidak sok pintar, kita tidak pandai berakumentasi, apabila Anda tidak pandai mengutip apa yang pernah ditulis oleh para pakar berkata, wis talah percayalah, aku urip sama Tuhan toh. Tidak ada satu kata pakar pun yang saya kutip dalam kehidupan saya, termasuk pakar teologi. Saudara. Kenapa? Saya belajar sederhana sekali. Memandang firman Tuhan dengan sederhana dan tulus, maka solusi demi solusi, kesehatan demi kesehatan, mujizat demi mujizat, kelepasan dan kesembuhan, semua terjadi dalam nama Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Kalau Anda mau sederhana dan tulus, ndak sok pinter, ndak begitu pandai berargumentasi, ndak pandai mengutip apa-apa dari pikiran orang, Anda punya peluang yang lebih besar untuk bisa mendekati Tuhan. Karena konsepnya orang lain tuh beda dengan Tuhan punya waktu untuk kita, untuk mendekatkan diri kepada Dia. Saudara. Itulah kenapa pengetahuan teologi dan filsafat itu umumnya ndak menambah iman seseorang. Itu cuma nambah pengetahuan. Cuman, akhirnya aku tahu, wis ngono tok selesai. Tapi enggak nambah iman seseorang. Karena iman itu timbul dari mana, Saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi apapun yang mengalihkan Anda dan saya, mengalihkan perhatian kita terlalu lama dari firman Tuhan, mengalihkan kemana? Terlalu lama dari firman Tuhan, pada akhirnya tidak akan bangun iman, saudara. Itulah kenapa untuk menegaskan ini, saya mengutip 2 ayat dari tulisan Rasul Paulus. Perhatikan bahwa yang kita bicarakan ini adalah suatu kesederhanaan yang dianggap bodoh sama dunia. 1 Korintus 1 ayat 25 ngomong apa? 1 Korintus 1 ayat 25, baca yang keras, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya ngomong, Anda nek baca firman kita tulus wela. Sederhana saja dengan hati yang sederhana. Usah terlalu berat hatinya. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah, dikatakan apa saudara?
lebih kuat daripada manusia. Saudara, salib Kristus adalah hal yang paling lemah dan paling bodoh bagi pemikiran dan kebudayaan manusia pada waktu itu. Saudara. Kalau sampai Yesus itu mau disalib, salib Kristus itu dianggap paling lemah dan paling bodoh buat pemikiran dan kebudayaan manusia pada waktu itu. Tapi justru kelemahan saliblah timbullah kekuatan dan kuasa Allah. Kalau Anda dipandang bodoh sama manusia, sama dunia, tak beritahu. Justru yang Anda lakukan yang persis seperti yang Tuhan mau, itu menimbulkan kekuatan dan kuasa Allah. Yang setuju berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, saudara. Dari kebodohan saliblah datang hikmat Allah yang tidak terduga dalamnya. Yang kedua, kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 18, ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Semakin Anda bilang aku ki hikmatnya akeh, malah digawe goblok, saudara. Kenapa digawe goblok? Supaya Anda punya hikmat, saudara. Anda melihat bahwa di antara kita manusia dan hikmat Allah terdapat sebuah lembah, saudara. Hikmat manusia dan hikmat Allah itu ada lembah, ada cekungannya, yaitu apa? Kerendahan hati yang harus dilalui terlebih dahulu. Baru bisa connect, bisa naik diangkat Tuhan, saudara. Ada lembah yang namanya kerendahan hati yang harus dilalui terlebih dahulu. Kita harus menanggalkan hikmat duniawi. Kita harus menjadi orang bodoh di mata dunia ini supaya dapat masuk ke dalam kita dalam hikmat Allah, saudara. Nasihat firman Tuhan dikatakan apa? Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Hendaklah mata Anda dan saya tetap sederhana dan tulus. Baca Alkitab apa adanya. Ada hikmat masuk, ingat kalau logos, tulisan firman Tuhan logos itu masuknya ke otak kiri, saudara. Tapi kalau ada hikmat yang hidup, yang menyala masuk dalam hatimu yang paling dalam, tiba-tiba nyala, itu ada masuk ke otak kanan. Anda akan tahu, aku kudu apa ya? Tuhan dengan Roh Kudusnya akan terus mengguidance, kamu harus gini nak, kamu harus gini. Lah, yang diso to Tuhan, wis talah dilakokno wae. Terimalah apa yang dikatakan di dalamnya. Yang keempat, petunjuk yang keempat, petunjuk yang nomor terakhir. Baca yang keras, 2, 3, Anda harus menyimpan perkataan firman itu di lubuk hatimu, saudara. Amsal 4 ayat 21 ngomong apa? Simpanlah itu di lubuk hatimu. Prinsip-prinsip yang berlaku bagi orang agar dapat mengajar dan mendidik dengan baik. Kalau Anda guru sekolah minggu, Anda guru teens, guru sekolah, Anda orang tua yang mengajarkan pada anaknya, Anda seorang penginjil, pengkhotbah, perhatikan baik-baik. Prinsip yang berlaku bagi orang agar dapat mengajar dan mendidik dengan baik adalah, baca yang keras apa saudara? Prinsip pintu gerbang telinga dan prinsip pintu gerbang mata untuk memasuki kepribadian seorang anak. Masuk ke kepribadian seorang anak, seorang guru harus memanfaatkan pintu gerbang yang terbuka. Tidak cukup bagi anak-anak untuk sekedar mendengar apa yang diajarkan. Mereka juga perlu melihat, saudara. Makanya nek ngomongi zaman biyen, makanya ojo ngrokok. Bapak kan wis tuwa. Nang rokok rapo kan wis tuwa. Nek kowe ojo ngrokok.
Loh kedan tapi nggak bisa cuman mendengar, saudara. Nunjuki, saudara. Makanya saya bersyukur jauh lebih dulu daripada pakar-pakar pendidikan modern. Bahkan 3.000 tahun sebelumnya Tuhan sudah menuliskan hal ini dalam kitab Amsal, saudara. Untuk masuk ke kepribadian seseorang, enggak cukup anak cuman sekedar mendengar apa yang diajarkan. Mereka perlu melihatnya, dan langkah selanjutnya, anak-anak tidak hanya perlu mendengar dan melihatnya, tidak hanya perlu mendengar dan melihatnya, tapi harus dilibatkan dengan melakukan sesuatu. Mendengar, melihat, melakukan. Ulangi saya kata-kata saya. Mendengar, melihat, melakukan. Setelah dia mendengar, melihat, melakukan, baru Anda pelan-pelan bisa bawa anak Anda, izinkan untuk dia memasuki kehidupan di dunia. Kuliah di luar kota, di luar negeri. Tapi pastikan, saudara, Amsal berkata apa? Tuhan berkata apa? Arahkanlah telingamu, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Tujuan kita masuk melalui pintu gerbang telinga dan pintu gerbang mata adalah supaya masuk ke dalam bagian utama yang terpenting dalam kepribadian manusia. Apa, saudara? Lubuk hatinya. Itulah kenapa Tuhan tuh selalu melihat hati. Kalau Anda sudah masuk dalam lubuk hati, firman Tuhan tuh sendiri akan bekerja dan menggenapi janjinya. Tapi jika tidak masuk ke dalam lubuk hati, maka firman Tuhan itu tidak akan terlihat manfaatnya. Demikian juga dengan firman Tuhan, ia hanya akan manjur apabila benar-benar masuk dalam hati kita. Jadi 3 langkah pertama bertujuan supaya obat itu masuk dalam hati. Kesembuhan terjadi. Tempat firman Tuhan itu akan bekerja sesuai dengan janji Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Amsal 4 ayat 23, baca yang keras. Karena disitulah terpancar kehidupan, dengan kata lain apa yang ada dalam hati Anda dan saya akan menentukan segala sesuatu yang akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Nasibmu mau buruk, mau tidak, tergantung dari apa yang ada dalam hati Anda dan saya. Itu loh prosesnya. Itu loh, sesimpel itu sebetulnya. Kalau hal yang ada dalam hati Anda itu benar, maka kehidupan Anda akan beres. Hubungan Anda dengan Tuhan beres, yang lain beres semua. Yang juga katakan yes. Ulangi. Yang di online bisa diketik live chat. Hubungan saya dengan Tuhan beres, yang lainnya beres semua. Hubungan dengan Tuhan tidak baik, ulangi kata saya, yang lain tidak ada yang beres. Kalau yang ada di hati Anda itu salah, maka kehidupan Anda pun akan kurang beres. Yang menentukan arah kehidupan atau nasib Anda adalah apa yang ada di hati Anda dan saya, saudara. Iblis berusaha mengalihkan fokus perhatian Anda dan saya agar Anda meragukan Tuhan dan kehilangan berkat Tuhan. Itulah kenapa saya berulang kali ngomong iblis membukai patung salib. Lah kaya apa? Anda dialihkan aja perhatiannya, Anda akan meragukan Tuhan. Anda akan kehilangan berkat Tuhan. Jika musuh mendapat pengalihkan fokus perhatian kita, dikatakan di sana, saya tulis apa saudara? Jika musuh dapat mengalihkan fokus perhatian Anda, baca yang keras berikutnya, dia akan mengubah visi Anda. Padahal visi kita apa saudara? Loh kok menang kabeh? Lah aku ki ngoceh berminggu-minggu, visi kita apa saudara? Apa? Wah, medeni. Apa? Loh.
Visi kita apa saudara? Melakukan kehendak siapa saudara? Yang keras. Visi kita apa saudara? Kalau musuh mengalihkan fokus perhatian Anda dan saya, dia akan mengubah visi kita. Visi kita apa? Melakukan kehendak Tuhan, dirubah. Ora keren sing iki, ya kan? Wis ora jamane iku, keren sing iki. Oh, iki lho delon keren. Begitu Anda mengubah visi Anda, musuh bisa mengubah visi Anda. Berikutnya dibaca apa saudara? Dia akan mengubah keinginan Anda. Wah ya bener ya. Wah, sesuai dengan Tuhan, kapan bare ngomong di sini kan? Mengubah keinginan hati Anda. Terus dibaca, kalau sampai Anda mengubah keinginan hati Anda, terus musuh mendapatkan keinginan Anda, dia akan mengubah ibadah dan penyembahan Anda. Online kira apa-apa. Suwe-suwe. Aku sak jam setengah kayak lumayan tuh. Ngapain online-onlinean? Sing penting kan krungu. Haleluya. Lah wis bar to, wis gereja wae dhewe ya kan? Ya wis. Ora usah online-onlinean. Begitu Anda lihat ada orang mulai berubah, mengubah ibadah, mengubah penyembahan, Anda bisa lihat keinginan hatinya sudah bukan di sana. Begitu Anda lihat keinginan hatinya tidak di sana, berarti visinya sudah tidak di sana. Gampang kan? Jika musuh mendapatkan ibadah dan penyembahan Anda wis diambil alih dengan yang lain, baca yang keras, dia akan mengubah apa yang ada yang menjadi milik dalam hati Anda. Hatimu wis ora nang kono. Makanya hati-hati. Godaan tuh banyak, Pak. Ya, godaan banyak. Yang tahu hati Anda, saya pun enggak tahu. Yang tahu cuman Anda. Saya hanya menulis apa yang Tuhan ajarkan. Anda yang jadi filternya. Kalau fokus Anda sudah enggak di sana, ibadah dan penyembahan sudah lagi tidak di sana, apa yang dalam hatimu sudah bukan punyanya Tuhan. Maka Tuhan berkata, supaya perkataan-perkataan firman-Ku benar-benar manjur, seperti yang kujanjikan, kata Tuhan. Ia harus masuk ke dalam hatimu, dan harus terus kamu simpan di situ. Letakkan di lubuk hatimu, bukan hanya di pinggirnya hati, tapi di tengah-tengah hati. Ngomong kiri kanannya, iki lho hatiku nang gini. Tangannya gini. Lah, sing wis pacaran kan seneng kan, ditambahi anak panah. Jelup. Nang tengah-tengah. Hendalah perkataan firman-Ku selalu berada di pusat kehidupanmu dan kepribadianmu. Maka firman itu akan mengaruhi seluruh jalan hidupmu, Saudara. Ibrani 4 ayat 12 ngomong apa? Baca yang keras, sebab firman Allah hidup dan kuat dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, Saudara. Perkataan firman Tuhan pagi ini dapat bekerja dan menembus segala-galanya seumur hidup. Amin. Ia sanggup menembus ke tempat-tempat yang tidak ditembus oleh hal lain. Kita bayangkan kalau kita di meja operasi, kemarin mamanya Bro Noel karena jatuh, kakinya retak, kemarin dioperasi. Hari ini kita bantu doa juga, mamanya Bu Benti, ketua sekolah minggu kita, ada di Bangka. Betul Bangka ya? Betul kan? Di Bangka. Doakan supaya cepat sembuh, Saudara. Banyak komplikasi di sana. Anda bayangkan pisau operasi seorang dokter ahli bedah yang demikian tajam sehingga dapat masuk sebegitu dalamnya pada tubuh manusia yang hendak dibedah, itu tajam pisau operasi. Firman Tuhan menembus bahkan sampai ke alam roh, Saudara.
Ia dapat memisahkan antara jiwa dan roh, yaitu bagian yang paling dalam dari kepribadian manusia. Ingat, manusia nggak akan bisa berubah. Kalau Tuhan tidak turun tangan, menungso bisa ngubah, ya tidak bisa. Yang bisa ngubah itu firman, saudara. Makanya kalau Anda mendoakan orang sakit, pastikan telinganya dibisiki. Mah, gini ya. Om, gini ya om. Tante, dengarkan firman Tuhan ya. Sampai menghunjam ke dalam, saudara. Menembus jiwa dan roh sampai alam roh, saudara. Yang dapat dalam diri kita itu kita sendiri yang dapat mengerti. Yang disingkapkan oleh firman Tuhan itu kita sendiri yang tahu, saudara. Karena firman Tuhan memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum. Ia menyentuh bidang rohani dan jasmani. Enggak ada yang tidak terjangkau oleh firman Tuhan. Itulah kenapa, baca, yang terpenting adalah bahwa kita harus firman Tuhan itu dengan cara yang digariskan oleh Tuhan sendiri. Kita harus menerimanya dengan hati yang tidak bercabang, terus sikap rendah hati dan mau diajar, terus berikutnya kita tidak melakukan perbantahan dan tidak terlalu banyak berteori. Terus kita harus menerima perkataan firman Tuhan apa adanya. Berikutnya kita dapat mengizinkan perkataan firman Tuhan tentu masuk dan bekerja dalam diri kita. Ingat baik-baik, selagi bukan Anda dan saya yang buat masalah di dunia ini, ketika kita mengalami masalah dan itu bukan kita yang buat masalah, ya hadapi saja bersama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Apapun masalahnya, selama bukan kita yang buat masalah, itu bukan masalah, saudara. Amin. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tim pujian maju ke depan, kita akan ada penyerahan anak. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Kami memohon untuk Bapak Joshua Ivan Pratama dan Ibu Veronica Janingsih beserta anaknya untuk bisa maju ke depan. di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kaya ku percaya di setiap musim hidupku. Arahkan tangan kita kepada keluarga Bapak Joshua Ivan Pratama dan Ibu Veronica Janingsih. Hari ini Bapak dan Ibu mengambil langkah yang tepat seturut firman Tuhan untuk menyerahkan anak Bapak dan Ibu ke dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu, kiranya Tuhan menuntun Bapak dan Ibu untuk membimbing anak yang kekasih menjadi anak Tuhan yang berkenan. Biarlah anak Cleon Gevaril Tanwinates hari ini saya sebagai hamba Tuhan memintakan berkat khusus dan menyerahkan hidupmu dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kasih, yang akan memimpin hidup anak ini sampai dewasa, bahkan sampai masa tuanya. Dan pada hari ini saya nyatakan engkau menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang sah dan diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati iman kedua orang tuanya Tuhan. Sampai kapanpun diberkati anak ini. Dapatkan kemurahan Allah dan manusia. Hidupnya tidak akan pernah meminta-minta. Mendapat berkat Tuhan sampai kapanpun. Studi hidup dan keluarganya dijamin Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua dari kita yang percaya katakan dengan iman. Amin. Amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saya serahkan. Iya. Silakan.
Terima kasih, selamat Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah duduk ya? Sudah Pak, oke. Kita melihat pengumuman, silakan kita akan melihat pengumuman dulu. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 1970, GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rael Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan saudara, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera. Adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan atau berdiri sejenak. Tidak ada, puji Tuhan, kita semua adalah keluarga GBI Lamtera yang setia. Saya akan memberikan laporan untuk persembahan G50. Minggu depan Anda akan dilayani oleh Pak Doni di ibadah pagi dan Bu Dies ibadah sore. Terus hari ini kita akan melihat laporan persembahan.
G50. Di sana ada rincian yang melalui transfer ke rekening Cahaya Negeri. Semua ditulis nama NN supaya Anda menabur dan Anda menuai, dan Anda bisa mengecek itu namanya siapa, nama saya tercantum enggak ya, Anda bisa hubungi Bu Tari. Terus di halaman berikutnya yang melalui persembahan di ibadah raya tanggal 1 September itu ada yang memberikan donasi 500.000. Total keseluruhan bulan September 3,2 juta. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Untuk sembahan pembangunan bulan Januari sampai Desember 2023 519.889.000, sampai 2024 sampai dengan bulan September Januari 2024 sampai September 2024 29 juta, total 89 juta 14.000. Pengeluaran masih tetap sama, belum berambah. Doakan saja untuk persiapan pembangunan. Kita tunggu waktunya Tuhan. Saldo akhir 75 juta 198.765. Mari kita bangkit diri sama-sama. Sebelum kita mengangkat persembahan, mari kita doa Bapa kami dengan mengangkat tangan kanan kita. Doa Bapa kami yang keras, 2, 3, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari-hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan QR Code. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat, sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik selama kami masih hidup Tuhan. Kami tahu persembahan kami adalah persembahan yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam sesuai dengan arah Roh Kudus. Dan kami tahu selalu ajarkan kami menabur dan menuai. Dan Kau selalu arahkan kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, diberkatilah kemanapun Anda keluar dan masuk, pergi dan pulang, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita, dan bila akhirnya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk, disembuhkan, dikasih dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.